Ini adalah cerita tentang seorang anak yang sering mengalami pembulian di sekolahnya. Dia bernama Azka, seorang anak yang cukup pintar namun pendiam dan berkacamata, membuat anak-anak di sekolahnya memanggil dia dengan sebutan si culun. Dia sering mendapat pembulian dari seorang anak yang bernama Sandar. Sandar adalah seorang anak yang cukup terkenal di sekolahnya. Dia adalah ketua geng-gengan yang dibuatnya bersama teman-temannya. Mereka seringkali membuli Azka, teman sekelasnya. Suatu pagi, saat Azka baru tiba di sekolah, dia berjalan menuju ke kelas. Dia berjalan sendirian, melewati Sandar dan teman-temannya. Tiba-tiba, dia didorong hingga terjatuh. Orang-orang yang melihatnya hanya diam dan menertawakan Azka. Dia yang tidak berani melawan hanya bangun dan berjalan lalu duduk di bangkunya. Di balik penampilannya yang culun itu, Azka juga mempunyai seorang teman yang selalu membelanya saat dia dibuli oleh Sandar dan gengnya itu. Dia bernama Pano, seorang anak yang memiliki badan atletis hingga tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Suatu ketika, Pano melihat Azka yang sedang dipalak oleh Sandar dan gengnya itu. Pano langsung menghampirinya dan mendorong Sandar hingga terjatuh. Pano meminta Sandar untuk mengembalikan uang yang dia ambil dari Azka. Sandar yang tidak berani melawan hanya diam dan mengembalikan uang itu dengan tatapan yang penuh emosi. Setelah uang itu dikembalikan, Pano mengajak Azka untuk pergi dari hadapan Sandar dan gengnya itu. Sejak saat itu, Sandar menjadi tidak leluasa untuk membuli Azka karena ada Pano yang selalu menemaninya. Hingga pada suatu saat, Pano harus pindah sekolah karena pekerjaan orang tuanya yang pindah ke luar kota. Azka sedih karena dia kehilangan teman satu-satunya yang selalu membela dia. Hingga pada saat pelajaran olahraga, dia ingin sekali ikut bermain basket bersama teman-temannya. Namun dia tidak berani karena ada Sandar. Sandar yang melihat Azka di sisi lapang langsung melempar bola basket yang ada di tangannya. Bola basket itu mengenai wajah Azka hingga membuat Azka terjatuh dan hidungnya berdarah. Setelah kejadian itu, dia menceritakan semua kejadian yang terjadi di sekolahnya kepada orang tuanya dan meminta agar pindah sekolah. Mendengar cerita Azka, orang tuanya pun merasa kasihan dan memutuskan untuk memindahkan Azka ke sekolah lain dan melaporkan semua perbuatan Sandar kepada pihak sekolah. Dan akhirnya sekolah pun memutuskan untuk mengeluarkan Sandar dari sekolah itu sebelum ada anak lain yang menjadi korban kejahatan Sandar.